awal film, seorang bocil sedang berada di kamar, namun dia terlihat sangat ketakutan. Entah apa yang sebenarnya dia lihat. Lalu bocil ini pergi ke dapur dan membawa pisau. Tapi saat dia keluar dari dapur, bocil ini merasakan ada seseorang yang mengikutinya, dan ternyata orang itu adalah ibunya sendiri. Bagaikan seorang psikopat pemula, si bocil langsung menusuk perut ibunya. Lalu Sin berpindah ke seorang gadis bernama Asa. Dia merasa kesal karena ayahnya tidak memperbolehkan dia membawa handphone ke sebuah acara seni yang akan mereka hadiri. Karena si ayah tidak mau anaknya ini terkena sindrom goyang bebek yang sedang tren di TikTok. Namun diam-diam, Asa meminjam handphone temannya untuk melihat konten yang baru saja dia upload di Instagram. Tanpa dia sadari, ayahnya melihat perbuatan Asa. Singkat waktu saat berada di rumah, kedua orang tua Asa mendapat informasi baru saja ada beberapa anak yang menusuk orang tuanya demi melakukan sebuah challenge berbahaya di aplikasi TikTok, sehingga si ayah melarang kedua anaknya ini terus bermain handphone karena dia takut hal yang sama akan terjadi. Namun tetap saja Asa tidak mau menuruti perintah kedua orang tuanya. Dia terus bermain handphone sampai larut malam. Dan ketika Asa sedang memanggang roti sambil menonton video seram, tiba-tiba betapa kagetnya Asa saat melihat sosok makhluk menyeramkan masuk ke rumahnya. Lalu kedua orang tua Asa memanggil polisi untuk menyelidiki apakah benar ada orang asing masuk ke dalam rumah mereka. Namun Pak Polisi memberitahu kedua orang tua Asa, semua anak-anak yang mengikuti challenge berbahaya itu melakukan hal serupa, sehingga ayah Asa merampas handphone dari anak-anaknya. Keesokan harinya, Amir menyuruh kedua anaknya ini duduk dan mendengarkan apa yang ingin dia sampaikan. Ternyata Amir ingin kedua anaknya terlepas dari handphone dan laptop sehingga mereka tidak bisa mengikuti challenge-challenge berbahaya seperti yang sedang tren saat ini. Namun Asa dengan tegas menolaknya sehingga membuat Amir marah. Lalu tiba-tiba Asa kembali histeris saat melihat sosok makhluk menyeramkan. Singkat waktu di malam hari, Asa masuk ke kamar adiknya untuk meminjam laptop yang kameran sembunyikan. Namun sialnya, si ayah memutus koneksi wifi di rumah mereka. Dengan perasaan kesal, Asa keluar dari kamar dan berhasil membobol berangkas tempat ayahnya menyimpan handphone Asa, sehingga Asa bisa video callan dengan teman barunya yang bernama Casey. Tapi ternyata temannya itu juga melakukan hal yang sama seperti Asa karena kedua orang tuanya melarang Casey menggunakan handphone. Lalu Asa panik saat kedua orang tuanya tahu dia baru saja membobol berangkas tempat penyimpanan handphone. Asa pun segera lari keluar untuk bersembunyi dari kedua orang tuanya sambil video callan dengan kedua temannya yang melakukan hal sama seperti dia. Tapi tiba-tiba dia melihat sosok makhluk menyeramkan mengejar dirinya. Lalu Asa menyerang makhluk itu dengan pisau. Namun anehnya malah tangan Asa yang terluka, sehingga kedua orang tuanya mengira Asa sedang mengikuti challenge berbahaya yang sedang tren saat ini. Walaupun Asa berusaha menjelaskan apa yang baru saja terjadi, kedua orang tuanya ini tidak percaya. Di hari berikutnya saat berada di sekolah, Asa bersama teman-temannya merasa kesal karena Bu Guru menjelaskan betapa berbahayanya sebuah handphone bagi seorang pelajar. Namun jelas saja mereka tidak peduli dengan hal itu. Lalu Casey mengajak Asa pura-pura ke toilet. Ketika mereka berada di toilet, Casey memberitahu Asa sekarang semua orang tua melarang anak-anaknya menggunakan handphone. Dia merasa kesal dan mengajak Asa pergi ke rumah temannya untuk berpesta.
Setelah sampai, Casey mengajak Asa masuk ke dalam rumah temannya itu. Ternyata rumah ini dijadikan tempat hiburan bagi anak-anak yang menentang perintah orang tuanya. Lalu teman Casey mengajak mereka berdua membuat video untuk menentang para orang tua yang melarang anak-anaknya bermain handphone. Setelah itu dengan senang hati, pemuda ini meminjamkan laptop miliknya kepada Asa. Lalu mereka berdua menemukan penyebab para orang tua mengkhawatirkan anak-anaknya berlebihan. Ternyata semua itu terjadi karena sebuah blog internet yang menyebarkan kisah tentang seorang wanita yang baru saja ditusuk oleh anaknya sendiri karena anaknya itu terobsesi oleh handphone. Sedangkan di rumah Ibu Asa panik karena dia melihat anak gadisnya bersama kumpulan para anak-anak Bangor di sebuah rumah yang dijadikan tempat pesta untuk menentang Grim Coty. Kembali kepada Asa, dia menyuruh adiknya Kamran untuk mencari alamat ibu-ibu yang membuat blog tentang Grim Coty dan bahaya ponsel untuk anak-anak remaja. Dengan terpaksa, Kamran menuruti perintah kakaknya itu. Tapi ketika Asa turun, tiba-tiba betapa kagetnya dia saat melihat iblis Grim Coty datang untuk memburu dirinya. Ketika Asa terpojok, ibu dan ayahnya datang, namun mereka berdua tidak melihat ada iblis Grim Coty, hanya melihat anaknya menyayat tangan sendiri. Lalu Asa berusaha meyakinkan kedua orang tuanya jika dia tidak menyayat tangannya sendiri, melainkan ada monster yang ingin menyakiti dirinya. Dan ketika mereka masuk ke dalam rumah, si ayah melihat Kamran sudah dalam keadaan pingsan setelah dicekik oleh Grim Coty. Lalu setelah sadar, Asa sudah berada di rumah sakit bersama Kamran yang terbaring koma. Melihat hal itu, Asa merasa bersalah karena mungkin Kamran mengalami kejadian ini akibat dia menyuruh adiknya itu mencari alamat ibu-ibu yang membuat blog tentang Grim Coty. Saat ibunya keluar, Asa meminta maaf kepada Kamran, lalu dia melihat laptop Kamran berada di sini. Ternyata Kamran sudah berhasil menemukan alamat ibu-ibu yang membuat blog itu. Tanpa berpikir panjang, Asa berniat pergi ke rumah seorang wanita bernama Melinda, yaitu si ibu yang membuat blog tentang Grim Coty. Namun sebelum itu dia menjenguk temannya Casey yang mengalami kejadian serupa seperti dirinya. Casey dirawat karena melukai dirinya sendiri. Kembali kepada Ibu Asya, dia yakin anaknya pasti pergi ke suatu tempat. Lalu dia menemukan alamat Melinda di laptop Kamran. Namun sekarang dia menyembunyikan semuanya dari Amir karena tahu suaminya ini pasti akan marah. Sementara itu terlihat Asya sudah sampai di kediaman rumah Melinda. Saat dia mengetuk pintu, Melinda keluar menyambutnya dengan baik. Namun ketika Asya bertanya tentang Grim Coty, Melinda pura-pura lupa jika dia pernah menulis cerita seram itu di blog internet milik dirinya. Dengan perasaan kesal, Asa berniat pulang, tapi dia merasa penasaran dan yakin jika ada petunjuk tentang Grim Coty di rumah Melinda. Asa pun diam-diam masuk ke rumah Melinda dari pintu belakang, lalu dia menemukan kamar milik anak Melinda. Lalu Asa membuka semua kunci dan setelah masuk ke dalam, dia merasa heran karena tidak ada siapapun berada di kamar ini. Namun ketika Asya membuka sebuah pintu, anak Melinda keluar dalam keadaan lemas, tapi di belakang Asa, Melinda sudah bersiap menembak Asa dengan bedil FF miliknya. Beruntung Ibu Asya sampai tepat waktu, lalu Melinda segera menyuruh Country membawa pulang anaknya itu. Karena Asya masuk ke dalam rumahnya tanpa izin. Mendengar hal itu, Country sangat kecewa kepada Asya.
Saat masuk ke dalam mobil, Asya melihat Grimcotti datang ke tempat ini, lalu dia meyakinkan ibunya jika Melinda mengurung anaknya sendiri di dalam sebuah ruangan. Mendengar hal itu, Country kembali ke rumah Melinda untuk bertanya apakah dia mengurung anaknya sendiri dengan tanpa alasan. Melihat Melinda panik, Country semakin yakin wanita ini menyembunyikan sesuatu. Lalu Country masuk ke kamar Brandon. Betapa kagetnya dia saat melihat anak Melinda ditarik oleh sosok makhluk tak terlihat. Dan ketika Melinda ingin menembak Country, Brandon langsung menusuk kaki ibunya. Setelah itu, Country segera membawa Brandon ke rumah sakit, lalu dia menyuruh Asya segera menemui Kamran karena dia yakin Amir pasti akan memarahi anaknya itu. Dan benar saja, Amir merasa kesal karena Kamran selalu mencari website dewasa, sedangkan dia masih bocil. Lalu Amir berniat membawa anaknya ini pulang ke rumah. Namun beruntung Country datang tepat waktu, dan ketika dia ingin membius suaminya, Kamran segera lari ngabret seedan-edannya. Namun sialnya, Kamran dikejar oleh iblis Grimcotti. Kemudian Asya menyembunyikan Amir di sebuah gudang, lalu dia berniat menusuk ayahnya itu supaya mereka tidak terus diteror oleh Grimcotti, karena iblis Grimcotti tercipta dari rasa khawatir orang tua. Ketika Asya keluar, ayahnya datang mengajak dia dan Kamran segera pulang ke rumah untuk menyelesaikan masalah ini secara keluarga karena dia hanya ingin kedua anaknya selamat. Namun Asya malah kabur dan bersembunyi di sebuah gudang. Lalu tiba-tiba Grimcotti datang untuk menyakiti dirinya. Melihat Asya ingin menusuk lehernya sendiri, Amir lari untuk menyelamatkan anaknya. Tapi ternyata Asya malah menusuk perut ayahnya ini. Lalu Amir segera mengejar Asya yang pergi keluar. Tapi betapa kagetnya dia saat melihat Asya ditarik oleh sosok makhluk tidak terlihat, sehingga Amir mengerti dia membius dirinya sendiri untuk menyelamatkan Asya. Melihat pengorbanan sang ayah, Asya merasa sangat sedih, namun beruntung Country segera datang untuk menyelamatkan suaminya itu, sehingga Amir berhasil selamat dan keluarga mereka hidup bahagia. Lalu film pun berakhir.